Bab 256, Kecurigaan Chen Xiaotian. Melihat Wang Xiaolong mendekat lebih dekat, getaran dingin yang tak bisa dijelaskan mengalir di hati Geng Ken. Serahkan padaku, atau mati. Wang Xiaolong menekankan setiap kata secara perlahan, memberikan waktu untuk tenggelam dalam pikiran Geng Ken. Serangkaian emosi melintas di wajah Geng Ken. Dari cara Wang Xiaolong berurusan dengan dua tetua sekte magi langit sebelumnya, Geng Ken tahu, begitu dia menggelengkan kepalanya, Wang Xiaolong akan memusnahkannya tanpa ragu sedikit pun. Dimusnahkan. Ketika pikiran tentang kematian muncul di benak Geng Ken, ketakutan baru muncul di lubuk hatinya, menyebar. Dia telah hidup begitu lama, jumlah orang yang mati di tangannya tidak kurang dari beberapa ratus ribu. Kadang-kadang, menyaksikan musuh berjuang di saat-saat terakhir kematian mereka, dalam ketakutan, rasa sakit, dan keengganan, hatinya merasakan kegembiraan dan kepuasan pada pemandangan seperti itu. Tapi sekarang, ketika dia sendiri menatap kematian di matanya, dia lumpuh karena ketakutan. Wang Xiaolong melihat segudang emosi yang berkelap-kelip melewati wajah Geng Ken dalam diam, menunggu dengan acuh tak acuh sampai orang tersebut mengatakan keputusannya. Secara umum, orang-orang seperti Geng Ken kekuatan yang ambisius dan mengingini, lebih takut mati daripada orang lain. Persis seperti yang diperkirakan, tidak butuh waktu lama bagi Geng Ken untuk menyerah. Oke, aku bersedia mengalah padamu. Saya bersedia bersumpah setia kepada Anda. Mendengarkan penyerahan Geng Ken, Duxin dan Deng Guangliang sangat lega. Pengaruh Geng Ken berjalan jauh di dalam sekte magi langit, dan dengan dia memilih untuk berpihak pada Wang Xiaolong, dia akan terbukti sangat membantu Wang Xiaolong dalam mengambil kendali sekte magi langit. Wang Xiaolong diam-diam lega juga. Jika Geng Ken terlalu keras kepala untuk tunduk, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghapus faktor variabel apapun dan itu akan menjadi kerugian dalam perhitungan Wang Xiaolong. Lagi pula, Orde Ketujuh Xiantian masih cukup penting untuk kekuatan seperti sekte magi langit. Menggunakan sekte magi langit sebagai batu loncatan, dia akan melanjutkan untuk memasukkan sekolah walet darah, oleh karena itu, Geng Ken lebih berharga hidup daripada mati. Bagus sekarang, lepaskan lautan jiwamu, aku akan mencap tanda jiwa di dalam lautan jiwamu, kata Wang Xiaolong. Apa, tanda jiwa? Geng Ken menjadi pucat pasi mendengarnya. Reaksi Geng Ken tidak berbeda dengan Duxin, Deng Guangliang, dan tetua sekte magi langit lainnya ketika mereka mendengar kata tanda jiwa. Sebaliknya, akan mencurigakan jika reaksi Geng Ken tenang. Itu benar, tanda jiwa. Datang konfirmasi keren Wang Xiaolong. Geng Ken menatap heran pemuda di depan, pemuda ini benar-benar tahu teknik menandai jiwa. Mencap jiwa seseorang. Dia tiba-tiba memikirkan rumor tentang Gorefiant lebih dari 600 tahun yang lalu. Mengingat beberapa mitos yang terkait dengan Gorefiant, Geng Ken berkeringat dingin seolah-olah dia melihat sejarah berdarah berulang dalam waktu belasan atau 100 tahun, di mana darah mengalir melintasi tanah di seluruh dunia martial spirit. Namun, pada akhirnya, dia dengan patuh melepaskan lautan jiwanya agar Wang Xiaolong mencap tanda jiwa. Apakah Wang Xiaolong akan berubah menjadi Gorefiant kedua? Geng Ken tidak tahu dan bukan urusannya untuk mengkhawatirkannya. Saat ini, dia hanya bisa mengalah dan mengalah pada Wang Xiaolong. Wang Xiaolong benar-benar santai setelah dia berhasil mencap lautan jiwa Geng Ken dengan tanda jiwa. Dengan Geng Ken dalam kendalinya, hanya tersisa Chen Xiaotian. Chen Xiaotian mungkin ahli Orde Ketujuh Xiantian, tapi tetap saja, dia sendiri tidak bisa menimbulkan gelombang yang signifikan. Dapat diduga bahwa situasinya telah mencapai kesimpulan. Namun, Wang Xiaolong tetap melanjutkan dengan hati-hati, menginstruksikan Geng Ken untuk kembali dan mengawasi Chen Xiaotian dan segera melapor kepadanya jika ada perilaku yang mencurigakan. Memahami tugas Wang Xiaolong untuknya, Geng Ken mengakui dengan hormat dan meninggalkan mansion. Sebelumnya, Wang Xiaolong tidak lupa memberinya pelet roh kelas 6. Wang Xiaolong kemudian menoleh ke Duxin dan Deng Guangliang, memberitahu mereka untuk memperhatikan gerakan sekolah walet darah dan 9 sekte iblis. Setiap kali kedua kekuatan ini melakukan tindakan apapun, mereka harus segera melapor kepadanya. Menjawab secara serempak, Duxin dan Deng Guangliang mundur dari aula. Ketika keduanya pergi,
Wang Xiaolong memprakarsai Godly MT Ksumi, memasuki kuil bagian dalam. Di sana, dia menelan setetes Geocentric Buddha Elixir dan berkultivasi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang telah habis. 10 hari kemudian, kekuatan spiritual Wang Xiaolong pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, setiap kali kekuatan spiritualnya habis, kekuatannya akan meningkat secara signifikan ketika dia bermeditasi untuk memulihkannya. Meski begitu, Wang Xiaolong tidak terburu-buru untuk keluar dari kuil Godly MT Ksumi, melanjutkan latihannya. Kekuatannya saat ini berada di puncak pertengahan Orde ke-6 Xiantian, sangat dekat untuk menembus Orde ke-6 Xiantian akhir. Begitu dia menerobos ke tahap akhir, bertarung melawan Chen Xiaotian akan menjadi tidak terlalu berat. Terlepas dari itu, Wang Xiaolong tidak terburu-buru. Dia memiliki perasaan bahwa dalam waktu 1 bulan dia dapat mencapai hasil yang diinginkan, menembus Orde ke-6 Xiantian. Karena itu, mengasingkan dirinya di dalam Godly MT Ksumi, Wang Xiaolong mempraktikkan seni Ksumi yang saleh, taktik Asura, dan kitab suci metamorfosis tubuh. Wang Xiaolong tinggal di pusat formasi 10 Buddha GN Ksumi yang saleh. Berkali-kali dia mempraktikkan seni Ksumi yang saleh, energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya saat dia secara bersamaan menjalankan taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh. Naga yang mungkin memancar dari naga kembar menjadi lebih padat dan kuat. Energi spiritual Buddhisme kuno, energi spiritual dunia bawah, kinaga sejati, dan energi spiritual dunia turun seperti ledakan ke dalam tubuh Wang Xiaolong. Saat Wang Xiaolong menarik dan menghembuskan napas, aliran udara di sekelilingnya beriak mengikuti irama napasnya. Dengan setiap tarikan napasnya, dia bisa dengan jelas merasakan pori-pori di kulitnya bertingkah seperti pusaran air yang menyedot segala sesuatu di antara langit dan bumi. Hari-hari berlalu. Sementara Wang Xiaolong mengasingkan diri dalam praktik di dalam kuil Ksumi, di dalam dinding aula besar sekte Madi Langit, Chen Xiaotian yang tinggi dan tegap sedang mengamati Gao Qing dan Wu Honggang dengan rasa dingin yang menyengat. Keheningan yang menyesakan memenuhi aula yang suram. Baik Gao Qing dan Wu Honggang berdiri di depan Chen Xiaotian, bahkan tidak berani bernapas. "Bicaralah, kemana perginya kakak ketigamu?" Chen Xiaotian membentak. "Jangan berani-berani mengatakan bahwa kakak ketiga Anda pergi untuk misi." Gao Qing dan Wu Honggang menundukkan kepala dan berlutut, ketakutan dan gelisah. Berbicara. Chen Xiaotian terpojok. Keduanya tampak gemetar. "Membalas guru, sebenarnya, kakak ketiga tidak pergi untuk tugas misi." Pada saat ini, Gao Qing berseru, "Kakak ketiga, dia sudah mati. Apa katamu?" Chen Xiaotian melompat berdiri, momentum yang mengamuk keluar dari dirinya seperti banjir bandang. Aku tidak berbohong tuan, kakak ketiga sudah mati. Itu adalah deputi sekolah walet darah, Cui Ming, yang membunuh kakak ketiga." Wu Honggang menyela. "Cui Ming sekolah walet darah." Sebuah cahaya setan bersinar terang di mata Chen Xiaotian, "Keluarkan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Faktanya, ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Wang Xiaolong. Dia sejak awal telah menginstruksikan Gao Qing dan Wu Honggang bahwa jika suatu hari Chen Xiaotian menjadi curiga atas kematian Lin Yeu, maka mereka akan menuding deputi sekolah walet darah, Cui Ming. Oleh karena itu, Gao Qing dan Wu Honggang bertindak sesuai instruksi Wang Xiaolong, menjelaskan kebenaran situasi secara mendetail kepada Chen Xiaotian. Mendengarkan apa yang dikatakan kedua muridnya, sebuah cahaya berkedip di mata Chen Xiaotian, berubah ragu-ragu seolah-olah dia tidak dapat menentukan fakta. "Saya akan menyelidiki masalah ini, tetapi jika saya mengetahui bahwa Anda berdua berbohong kepada saya, HMPH." Gao Qing dan Wu Honggang dengan cepat bersujud, mengklaim dengan keras bahwa mereka tidak berani berbohong. "Tapi, karena kamu sudah tahu sejak awal bahwa kakak ketigamu dibunuh oleh wakil sekolah walet darah Cui Ming, mengapa kamu tidak melaporkan masalah ini lebih awal?" Kemarahan Chen Xiaotian tiba-tiba meledak, membuat Gao Qing dan Wu Honggang terbang dengan jentikan tangannya. "Pergi terima hukumanmu di balai disiplin." Keduanya melarikan diri dari aula dengan panik setelah memberi hormat pada Chen Xiaotian. Segera, Wang Xiaolong menerima berita tentang masalah ini. Chen Xiaotian, orang tua itu, mulai curiga. Ekspresi lucu muncul di wajah Wang Xiaolong.
Cuan muda, apakah kita tanda tanya? Duxin memberanikan diri dengan hati-hati. Bab 257, menyambut Tuan muda. Wang Xiaolong mengerti apa yang ingin dikatakan Duxin, tetapi dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak perlu. Waktunya belum matang baginya untuk mengambil tindakan. Duxin dan Deng Guangliang terkejut dan bingung dalam hati, tetapi tidak lagi memusingkan masalah ini. Cuan muda, Chen Xiaotian mulai merasa curiga, jika kita tidak bertindak cepat sekarang, ketika dia mengetahui kebenaran masalah ini, saya khawatir. Deng Guangliang mendekat dan memperingatkan. Masih ada waktu sebelum dia bisa menentukan apapun. Wang Xiaolong melambaikan tangannya, dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu khawatir, Anda hanya fokus menonton gerakan Chen Xiaotian dan menunggu perintah saya. Nah, kalian berdua pergi sekarang. Ya, Cuan muda. Keduanya menjawab, memberi hormat, dan mundur dengan muram. Setelah keduanya pergi, Wang Xiaolong melanjutkan latihannya. Chen Xiaotian akan membutuhkan waktu untuk menggali kebenaran, dan sebelum itu, Wang Xiaolong harus berusaha untuk menerobos ke Orde ke-6 Xiantian akhir. Tidak akan terlambat untuk bertindak setelah itu. Tentu saja, sebagian besar kepercayaan Wang Xiaolong berasal dari fakta bahwa sebagian besar tetua sekte magi langit berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak terburu-buru untuk menghadapi Chen Xiaotian saat ini. Menelan setetes ramuan Buddha geosentris, Wang Xiaolong duduk bersila dalam formasi 10 Buddha, diselimuti oleh energi spiritual dari dunia bawah, energi Buddha kuno, serta kinaga sejati. Hari-hari berlalu, dan segera, 15 hari berlalu. Wang Xiaolong, yang sedang berkultivasi di tengah formasi 10 Buddha, tiba-tiba bergetar. 3 cahaya terang terbang keluar dari tubuhnya seperti tornado tirani, angin kencang bertiup di dalam aula kuil. Di meridian Wang Xiaolong dan Laut Qi, pertempuran dunia bawah, Qi pertempuran naga sejati, dan Qi pertempuran Buddha kuno menjalari setiap bagian tubuhnya, melonjak dengan vitalitas. Orde ke-6 Xiantian akhir, dia berhasil. Wang Xiaolong bangkit, berdiri di tengah formasi, 100 tangan jasmani menyebar dari tubuhnya saat kekuatan Buddhisme membentuk kekuatan pelindung Qi, memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Buddha 1000 tangan kuno. Dengan pemahaman Wang Xiaolong saat ini tentang seni Xumi yang saleh, dia dapat memproyeksikan 160 lengan, dan dia juga dapat membagi tubuhnya menjadi selusin avatar Buddha. Hanya beberapa saat kemudian Wang Xiaolong berhenti, Qi pertempuran yang melonjak di dalam tubuhnya menjadi tenang secara bertahap saat dia menghembuskan Qi busuk dari mulutnya. Akhirnya, dia telah menembus Orde ke-6 Xiantian akhir dan waktunya telah tiba untuk menaklukkan atau membersihkan Chen Xiaotian. Waktunya telah tiba untuk memiliki kendali penuh atas sekte magi langit di tangannya. Tubuh Wang Xiaolong berkedip menjadi kabur dan keluar dari kuil Godlik Sumi. Aula besar markas Sky Magi Sekte. Chen Xiaotian duduk di singgasana di atas mimbar dengan ekspresi muram. Bawahan yang dia kirim untuk menyelidiki tentang murid ketiganya, Lin Yeu, kembali untuk melaporkan bahwa Lin Yeu tidak dibunuh oleh wakil sekolah walet darah Cui Ming. Kedua muridnya cukup berani untuk membohonginya. Sungguh gugup. Dia menginstruksikan bawahan di sampingnya, panggil Elder Gao King dan Elder Wu Honggang ke aula besar. Jika mereka berani melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, pemimpin sekte. Bawahan itu mengakui dengan hormat dan meninggalkan aula besar. Orang-orang ini adalah pejuang maut yang dilatih secara pribadi oleh Chen Xiaotian dan setiap anggota kelompok adalah prajurit Xiantian. Sendiri, mereka mungkin bukan lawan Gao King atau Wu Honggang, namun, dengan lebih dari 30 dari mereka bersama-sama, mustahil bagi Gao King atau Wu Honggang untuk lolos dari penangkapan. Ketika pasukan prajurit maut pergi, Chen Xiaotian tetap duduk di singgasana, merenung dengan cemberut. Baik Gao King dan Wu Honggang adalah muridnya, dia mengenal karakter mereka dengan baik. Kecuali ada seseorang yang mengajari mereka di belakangnya, mereka tidak akan berani menipunya. Terlebih lagi, baru-baru ini, dia merasakan ada sesuatu yang salah di dalam sekte magi langit, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Perasaan ini membuatnya gelisah. Mungkin, menangkap Gao King dan Wu Honggang bisa membantunya memahami berbagai hal.
Chen Xiaotian menyimpulkan yang terbaik yang dia bisa. Namun, ratapan sengsara yang tiba-tiba menyela pikiran Chen Xiaotian. Chen Xiaotian mengangkat kepalanya, tampak tercengang. Suara ini terdengar seperti bawahan yang sama yang baru saja dia perintahkan untuk membawa Gao Qing dan Wu Honggang. Detik berikutnya, serangkaian ratapan tragis bergema di dalam aula, jeritan yang terakhir menjadi lebih jelas saat jarak semakin dekat ke aula besar. Mendengar jeritan sengsara berturut-turut, Chen Xiaotian tersentak. Wajahnya menjadi sedikit pucat saat rasa takut yang sangat kuat memenuhi hatinya. Serangkaian jeritan tragis ini semuanya datang dari pasukan pejuang maut yang dia kirim beberapa saat yang lalu, serta para penjaga di sekitar aula besar. Semuanya adalah bawahan dan pasukannya yang paling setia. Apakah seseorang melancarkan serangan ke sekte magi langit? Chen Xiaotian ragu. Sekolah menelan darah. Atau 9 sekte iblis. Di Black Demon City, hanya 2 kekuatan ini yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tepat ketika Chen Xiaotian hendak keluar dari aula besar untuk memeriksa apa yang terjadi di luar, dia melihat salah satu penjaga berlari berlumuran darah. Pemimpin sekte, lari cepat. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, penjaga itu jatuh ke lantai, tidak lagi bergerak. Chen Xiaotian tampak jelek. Sebelum dia bisa melakukan langkah selanjutnya, beberapa tubuh penjaga dilemparkan ke aula besar. Di masing-masing dada penjaga ini ada cetakan tangan merah menyala. Telapak darah. Mata Chen Xiaotian memelototi pemandangan itu. Blood Palm adalah keterampilan pertempuran tingkat tinggi dari sekte magi langit, hanya mereka yang memiliki posisi tetua ke atas yang diizinkan untuk mempelajari keterampilan ini. Pada titik ini, gelombang orang bergegas masuk ke aula besar. Chen Xiaotian berbalik untuk melihat dan dia melihat Geng Ken berjalan masuk, mengenakan jubah merah, dengan sekelompok tetua sekte magi langit mengikuti di belakangnya, termasuk 2 muridnya, Gao Qing dan Wu Honggang. Yang sama yang baru saja dia perintahkan untuk ditangkap oleh bawahannya, berada di antara para tetua yang memasuki aula bersama Geng Ken. Tidak hanya itu, bahkan murid tertua dan kedua, Duxin dan Deng Guangliang masuk ke aula, mengikuti setengah langkah di belakang Geng Ken. Ekspresi Chen Xiaotian menyamakan badai pembuatan bir yang gelap. Geng Ken, apa yang kamu lakukan? Mengatasi keterkejutannya, Chen Xiaotian justru menjadi lebih tenang, menegur Geng Ken. Berhenti 6 hingga 7 meter di depan Chen Xiaotian, Geng Ken memiliki ekspresi dingin dan merendahkan di wajahnya. Mencibir, dia berkata, bagaimana menurutmu? Saat mata Chen Xiaotian menyapu Gao Qing, Wu Honggang, Duxin, Deng Guangliang, dan mayoritas tetua sekte magi langit, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dengan tawa yang berlebihan. Berhenti tiba-tiba saat tawanya dimulai, Chen Xiaotian menatap tajam ke arah Geng Ken, cerobong kecil, sepertinya aku, Chen Xiaotian meremehkanmu. Tapi, tidak akan mudah jika kau ingin duduk di tempat pemimpin sekte magi langit. Chen Xiaotian sedang memikirkan siapa yang mengarahkan Gao Qing dan Wu Honggang dari belakang, tetapi melihat Geng Ken, dia sudah menetapkan dalang itu tidak lain adalah Geng Ken. Itu bukan hanya 1 atau 2 hari sejak Geng Ken merawat ambisi mengambil posisi Sovereign Sky Magi Sekte. Namun, baik Geng Ken maupun tetua sekte magi langit manapun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, mereka semua berbalik dan mundur ke samping, membuka tempat tidur yang luas di tengah, dengan kepala menunduk hormat, menuju pintu masuk. Sebelum ekspresi bingung Chen Xiaotian, seorang pemuda berambut hitam memancarkan aura mendominasi berjalan ke aula dengan langkah berkibar. Kami menyapa Tuan Muda. Geng Ken dan tetua sekte magi langit saat ini berlutut memberi hormat. Suara mereka naik tinggi, mengguncang aula yang luas. Mata Chen Xiaotian terbuka lebar, penuh dengan kebingungan dan keterkejutan saat dia mengamati pemuda berambut hitam itu. Wang Xiaolong berjalan ke aula besar sekte magi langit, wajahnya tetap tanpa ekspresi bahkan ketika dia melihat Geng Ken dan tetua berlutut memberi hormat, berdiri. Kami berterima kasih kepada Tuan Muda. Geng Ken dan yang lainnya berdiri setelah mengucapkan terima kasih. Wang Xiaolong berjalan santai sampai dia berada di depan Chen Xiaotian. Hanya pada saat inilah Chen Xiaotian tersentak kembali ke masa kini dan dia sadar bahwa dia keliru dalam kesimpulan sebelumnya. Orang di belakang Gao Qing dan Wu Honggang bukanlah Geng Ken.
Siapa pemuda berambut hitam ini? Bab 258, melawan Chen Xiaotian. Siapa kamu? Pertanyaan itu keluar dari mulut Chen Xiaotian saat dia mempelajari Wang Xiaolong dengan waspada. Instingnya memberitahunya bahwa Wang Xiaolong bukan anggota sekolah walet darah atau sekte 9 Fiant. Wang Xiaolong menghadap Chen Xiaotian dengan acuh tak acuh berkata, "Siapa saya tidak penting." Setelah jeda sebentar, Wang Xiaolong melanjutkan, "Saya pikir Anda sebaiknya memahami bahwa tidak ada jalan keluar untuk Anda hari ini. Anda memiliki dua pilihan di depan Anda, penyerahan, atau kematian." Wang Xiaolong tidak membuang waktu dengan omong kosong, meletakkan dua pilihan di atas meja untuk Chen Xiaotian dengan cara yang lugas. Chen Xiaotian kebetulan sekali lagi melirik ke arah Geng Ken, Duxin, dan Deng Guangliang saat mereka berdiri di belakang Wang Xiaolong. Tiba-tiba, perasaan putus asa yang dingin dan sunyi muncul dari hatinya. Apakah ini rasanya dikhianati dan ditinggalkan? Apakah kamu berencana membiarkan mereka menyerangku bersama, atau satu per satu? Menekan perasaan putus asa, Chen Xiaotian bertanya pada Wang Xiaolong dengan suara kaku dan dingin. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, melambaikan tangan ke arah Geng Ken, Duxin, Deng Guangliang, dan tetua sekte Magi Langit lainnya mundur, "Kalian semua mundur. Tidak ada yang diizinkan bergerak tanpa perintah saya." Tanda petik ganda tutup. Saat kata-kata ini diucapkan, semua yang hadir tercengang dengan keputusan Wang Xiaolong. "Cuan muda, ini." Geng Ken maju selangkah, ingin menghalangi Wang Xiaolong. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu kekuatan sejati Chen Xiaotian lebih baik darinya. Meskipun dia harus mengakui bahwa Wang Xiaolong kuat, bagaimanapun juga Chen Xiaotian adalah horde ketujuh Xiantian. Selain itu, jika perkiraannya benar, kekuatan asli Chen Xiaotian lebih tinggi dari itu. "Mengundurkan diri," bentak Wang Xiaolong. Geng Ken gemetar, dengan cepat memberi hormat dan mundur ke garis belakang tempat Duxin, Deng Guangliang, dan yang lainnya berdiri. Wang Xiaolong memandang Chen Xiaotian, "Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa pergi." Chen Xiaotian melirik barisan tetua sekte Magi Langit di belakang dan kemudian kembali ke Wang Xiaolong. "Benarkah?" Tampak skeptis di permukaan tetapi hatinya senang dengan kesombongan Wang Xiaolong. Dia tidak yakin dengan kekuatan Wang Xiaolong yang sebenarnya, tetapi menilai dari aura Wang Xiaolong, Chen Xiaotian yakin Wang Xiaolong belum menembus ke orde ketujuh Xiantian. "Benar." Wang Xiaolong menegaskan dengan dingin, menangkap kilatan kegembiraan di mata Chen Xiaotian. "Sepertinya Chen Xiaotian ini mengira dia akan menang atasku." Balasan instan Wang Xiaolong datang, satu biru dan satu lampu merah terbang keluar dari tubuh Chen Xiaotian, bergabung menjadi pohon di atas kepalanya. Sebuah pohon raksasa terwujud, diselimuti badai berwarna biru dan api merah tua. Roh bela diri kelas 11 tingkat pertama pohon api angin. Kekuatan elemen angin dan api langsung memenuhi aula besar. Chen Xiaotian tidak membuang waktu untuk bergabung dengan roh bela diri pohon Windive segera setelah memanggilnya. Setelah transformasi jiwa, kedua lengan Chen Xiaotian berderak dan terbakar dengan api merah tua. Pada saat yang sama, angin berwarna biru berayun ke atas dan ke bawah dan mengelilingi tubuhnya. Jiwa yang berubah Chen Xiaotian mengambil inisiatif, melancarkan serangan ke Wang Xiaolong. Dia berlari ke depan dalam cahaya biru yang kabur dengan garis-garis merah gelap, dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah dia adalah perwujudan angin. Tidak hanya Duxin dan Deng Guangliang tidak dapat menangkap gerakan Chen Xiaotian, bahkan yang terkuat di antara mereka, Geng Ken, puncak Xiantian Orde ke-6 akhir hanya bisa melihat bayangan yang samar-samar. Ini membuat semua orang ketakutan. "Hati-hati, cuan muda." Geng Ken dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wang Xiaolong mencap tanda jiwa di masing-masing jiwa mereka. Terhubung pada tingkat jiwa, jika Wang Xiaolong meninggal, mereka juga akan mengikuti, jiwa mereka menghadapi kehancuran. Menonton Chen Xiaotian mendatanginya, Wang Xiaolong melepaskan asura fisik W-nya. Black, Ebony Wings of Demon menyebar, dan menampilkan Phantom Shadow pada saat yang sama, sosok Wang Xiaolong menghilang, hanya menyisakan bayangan samar di udara. Tinju Chen Xiaotian menghantam, menembus bayangan yang tertinggal di tempat Wang Xiaolong,
Bayangan-bayangan itu mengepul seperti gumpalan asap. Serangannya jatuh di udara kosong. Chen Xiaotian berputar dengan ekspresi ngeri, menatap Wong Xiaolong. Pemuda berambut hitam ini benar-benar menghindari serangannya. Kekuatannya yang sebenarnya tidak seperti yang diklaim oleh rumor luar. Dia telah lama maju ke puncak Orde ke-7 Xiantian, dan dengan kekuatan elemen angin yang ditambahkan ke tubuhnya setelah transformasi jiwa, kecepatannya jauh melampaui prajurit dari kekuatan yang sama. Terlepas dari semua ini, Wong Xiaolong berhasil menghindari serangannya. Setelah menghindari serangan Chen Xiaotian, Wong Xiaolong berbalik dengan Blades of Asura di tangannya, menebas Chen Xiaotian dari udara. Jurus keempat keterampilan pedang Asura, keadaan petir melimpah. Badai petir turun di aula besar, naga banjir petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk saat mereka menghantam lantai, meraung ke arah Chen Xiaotian yang ditargetkan. Dalam sekejap mata, Chen Xiaotian dikepung. Wajah Chen Xiaotian menjadi pucat pada situasi genting yang tiba-tiba dia alami. Fisik mengalir angin. Dengan berteriak, Chen Xiaotian memutar-mutar tubuhnya seperti awan yang menyala-nyala dan melayang ke udara, nyaris lolos dari serangan beberapa naga banjir petir. Tapi dia tidak menyangka bahwa petir berbentuk naga banjir bisa berubah menjadi angin kencang yang berputar, membuntuti langkahnya. Setelah bertahun-tahun, Wong Xiaolong telah menyempurnakan kombinasi jurus pertama Asura Sword Skill, Tempest of Hell, dan jurus kedua, Tears of Asura, menjadi jurus keempat, State of Abundant Lightning. Saat menyerang, sambaran petir tidak dapat diprediksi, berubah menjadi badai petir yang dahsyat di saat berikutnya. Ini berkembang menjadi langkah yang cukup kuat. Chen Xiaotian melayang dari satu sisi ke sisi lain, tanpa henti mengalir dengan arus udara, menghindari serangan naga banjir petir berulang kali. Waktu berlalu dan keadaan petir berlimpah menghilang. Setelah dia disambar langsung oleh petir, Chen Xiaotian tampak canggung dan sengsara, sebagian jubahnya hangus dan compang-camping, dengan lubang hitam yang terbakar. Wind Fist mengalir Fire Palm. Saat serangan Wong Xiaolong mereda, Chen Xiaotian melampiaskan amarahnya. Chen Xiaotian menyerang dengan tangan kirinya dan angin topan terbentuk di depannya, sedangkan tangan kanannya memukul telapak tangan yang menembus ruang, menari dengan api merah tua. Pukulan dan telapak tangan menyatu menjadi satu serangan, dengan keras memengaruhi aliran udara aula besar, sedemikian rupa sehingga Geng Ken dan kelompok tetua yang berdiri di tepi merasa seperti sedang dilebur dalam tungku panas, namun pada saat yang sama, bila angin memotong kulit mereka. Bahkan untuk Wong Xiaolong, ini adalah pertama kalinya dia menemukan keterampilan bertarung seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, mata Wong Xiaolong menjadi tajam dan dingin, mengayunkan pedang di tangannya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar dalam gerakan melingkar yang aneh. Saat bola mata merah tua muncul entah dari mana, itu juga berputar ke arah yang sama. Lampu bila es terbang keluar dari bola mata merah, menabrak kepalan angin dan telapak api musuh. Jauh di atas di ruang aula besar, rentetan ledakan terdengar. Gempa susulan angin dan api meluncur saat sisa-sisa lampu pedang memantul ke segala arah, meninggalkan bekas luka yang menusuk tulang belakang di dinding aula besar. Ketika bola mata merah tua muncul, Chen Xiaotian merasa pusing karena syok, melihat pemandangan di depannya. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, tubuhnya terhuyung-huyung saat melihat Wong Xiaolong dengan kaget dan gentar. Keterampilan bertarung macam apa ini, tanda seru. Sekarang, jelas baginya bahwa Wong Xiaolong belum menerobos ke Orde ke-7 Xiantian, tetapi teknik kultivasi yang dia latih tidak diragukan lagi tinggi. Oleh karena itu, tingkat ki pertempuran Wong Xiaolong melebihi tingkatnya lebih dari 1 atau 2 tingkat. Selain itu, keterampilan bertarung yang dia latih juga jauh lebih kuat, bahkan mungkin itu adalah keterampilan pertempuran kelas surga yang legendaris. Melihat bahwa bahkan Mater Inkarnasi gagal menyelesaikan Chen Xiaotian, Wong Xiaolong menyadari akan sulit mengalahkan lawan jika dia tidak memanggil roh bela dirinya. Pada akhirnya, kekuatan Chen Xiaotian adalah puncak Orde ke-7 Xiantian. Dengan Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya menonton, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh Wong Xiaolong. Raungan naga mengguncang langit saat naga kembar muncul di udara, naga hitam dan naga biru.
Naga yang luar biasa mungkin membanjiri aula seperti arus deras Bima Sakti, menyebar ke setiap sudut aula besar yang luas. Naga hitam dan biru melilit Wong Xiaolong, mirip dengan reinkarnasi Dewa Naga. Roh bela diri naga ilahi primordial kembar. Tubuh Geng Ken, Duxin, dan Deng Guangli yang bergetar, menatap Wong Xiaolong dengan mata demam. Bab 259, mengendalikan sekte magi langit. Roh bela diri naga biru. Melihat naga biru muncul di belakang Wong Xiaolong, Chen Xiaotian tercengang. Berita tentang Wong Xiaolong yang memiliki bakat bela diri kembar yang luar biasa, Primordial Divine Black dan Blue Dragons, belum menyebar ke dalam Lens. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya salah satu dari mereka, baik itu Chen Xiaotian, Geng Ken, atau yang lainnya, dihadapkan pada keberadaan roh bela diri naga biru. Setelah memanggil roh bela diri kembarnya, kekuatan Wong Xiaolong meningkat dan terus melonjak. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, jiwanya berubah menjadi naga hitam dan biru. Sebelum wajah tercengang Chen Xiaotian dan yang lainnya, lapisan sisik naga hitam dan biru yang kokoh tumbuh di permukaan kulit Wong Xiaolong, menutupinya seperti baju besi, saat dua kepala naga seperti tato muncul di punggungnya. Setelah transformasi jiwa, momentum Wong Xiaolong jauh melampaui momentum Chen Xiaotian. Tubuh Wong Xiaolong memancarkan kekuatan naga yang luar biasa, membuat Chen Xiaotian, Geng Ken, dan tetua sekte magi langit sulit bernapas. Jauh di lubuk hati, inti jiwa mereka melahirkan keinginan untuk berlutut, bersujud, tunduk di hadapan Wong Xiaolong. Hanya Chen Xiaotian yang mampu menahan diri untuk tidak berlutut, meski nyaris. Wong Xiaolong bergeser, menghilang secara kabur dan muncul kembali tepat di depan Chen Xiaotian. Telapak tangan dengan cepat menyerang. Chen Xiaotian menjadi pucat pasi karena serangan mendadak itu, mengangkat telapak tangannya sendiri dengan panik, menghadapi serangan Wong Xiaolong secara langsung dalam upaya membela diri. Ledakan teredam bergema di aula besar, diikuti oleh gelombang gempa susulan yang mengerikan yang berputar keluar. Chen Xiaotian merasa telapak tangannya membentur batu suci. Rasanya seolah-olah tulang tangannya hancur akibat benturan saat dia terhuyung ke belakang sampai tepi aula besar, hanya untuk menenangkan diri. Horor tertulis di seluruh wajah Chen Xiaotian saat dia menatap Wong Xiaolong. Sebelum pemuda berambut hitam ini, setelah transformasi jiwa, hanya mengandalkan ki pertempuran dan tingkat keterampilan bertarung untuk melawannya, Chen Xiaotian tahu dia sedikit lebih kuat. Namun kekuatan pemuda itu meningkat drastis setelah transformasi jiwa. Sebagian dari dirinya benar-benar menyerah menghadapi jiwa yang mengubah Wong Xiaolong. Di sisi lain, siluet Wong Xiaolong berkedip-kedip, mengayunkan pedang Asura ke Chen Xiaotian lagi, lampu pedang menari berputar menjadi bunga iblis yang memikat tepat di depan Chen Xiaotian. Keterampilan pedang Asura, langkah kelima, bunga dari pantai lain. Pada napas berikutnya, bunga itu menghilang ke udara tipis. Tiba-tiba, Chen Xiaotian menjerit. Tubuhnya terlempar ke belakang seolah-olah ada yang memukulnya, darah merah menyembur keluar dari dadanya seperti mata air yang menggelegak. Jejak bunga merah darah yang mencolok bisa dilihat di dadanya saat darah mengalir keluar. Sebelum Chen Xiaotian jatuh ke lantai, bilah di tangan Wong Xiaolong terayun untuk ketiga kalinya, mengirimkan cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi sepasang pusaran yang menggelora, mengejar Chen Xiaotian. Badai neraka. Ketakutan dan kepanikan muncul di hati Chen Xiaotian menyaksikan dua topan datang ke arahnya. Fisik mengalir angin. Tubuh Chen Xiaotian berputar dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi awan api yang mengalir yang melayang di udara. Namun, karena cedera dari Flower of the Other Shore, Asura Ki telah menyerang tubuhnya, sangat mengurangi kecepatan dan gerakan Chen Xiaotian. Pada akhirnya, pusaran Tempest of Hell melilit kakinya, menariknya turun dari udara. Bila angin yang sangat kecil mengikis kaki Chen Xiaotian, dagingnya terkelupas dan darah berceceran saat mereka bergerak lebih tinggi, menuju tubuh Chen Xiaotian. Putih tulang terlihat dengan mata, telanjang melalui luka berdarah. Wong Xiaolong menghentikan serangannya dan berjalan ke tempat Chen Xiaotian terbaring. Terluka parah oleh bunga dari pantai lain dan kakinya dilumpuhkan oleh Tempest of Hell, Chen Xiaotian adalah versi layu dari dirinya yang kuat.
Kekuatan unsur angin dan api melemah dan menghilang. Dalam keadaan ini, rata-rata prajurit Orde ke-6 Xiantian manapun dapat menghabisi nyawa Chen Xiaotian tanpa mengerahkan banyak usaha. Chen Xiaotian berjuang untuk menyeret tubuhnya yang terluka dengan tangannya, ketika Wang Xiaolong mendekat, sampai dia mencapai dinding di mana tidak ada lagi ruang untuk mundur. Kirim ke saya. Aku bisa menyembuhkan lukamu, juga membiarkanmu menerobos ke Orde ke-8. Wang Xiaolong menurunkan pandangannya, suaranya yang sedingin es tidak memberikan ruang untuk keraguan, atau mati. Dipotong oleh pedangku, dengan Asuraki menyerang tubuhmu, saat-saat terakhir sebelum kematian adalah siksaan mutlak. Anda mungkin tidak merasa begitu baik sekarang. Serangkaian pikiran melintas melewati wajah pucat Chen Xiaotian. Seperti yang dikatakan Wang Xiaolong, Ki Asura yang menyerang terasa seperti 10.000 ular berbisa yang menancapkan taring beracun mereka ke kulitnya, rasa sakitnya semakin menyiksa dari detik ke detik. Jika bukan karena pertempuran elemen angin dan api Ki yang menekan energi menakutkan di dalam tubuhnya, rasa sakitnya akan 100 kali lebih buruk daripada yang dia alami sekarang. Wang Xiaolong mengawasinya dengan dingin, menunggu jawaban. Geng Ken, Duxin, dan Deng Guangliang semua memandang Chen Xiaotian dalam keheningan mutlak. Wang Xiaolong dengan mudah mengalahkan Chen Xiaotian setelah transformasi jiwa, kebenaran yang mengejutkan sudah terukir dalam di hati Geng Ken, Duxin, Deng Guangliang, dan tetua sekte langit magi, dan itu terlihat di wajah mereka. Waktu berlalu dan kesunyian yang berkepanjangan menjadi firasat. Baik, saya bersedia untuk tunduk kepada Anda. Beberapa saat berlalu, Chen Xiaotian menghela nafas ke arah langit dan menyerah. Saat kata-kata ini keluar dari bibirnya, dia tampak seperti menjadi tua dalam sekejap. Sebagai penguasa sekte magi langit, Chen Xiaotian dianggap sebagai salah satu dari 3 keberadaan hegemoni di kota setan hitam, sebuah keberadaan yang bahkan patriark sekte 9 iblis menunjukkan 1 atau 2 poin rasa hormat dan kewaspadaan terhadapnya. Tapi sekarang, dia harus tunduk pada orang lain, memiliki master atas dirinya seorang junior. Keadaan perubahan ini sulit baginya untuk menerima. Wang Xiaolong diam-diam merasa lega karena Chen Xiaotian bersedia tunduk. Ini adalah hasil yang paling menguntungkan. Dengan cara ini, di permukaan, Chen Xiaotian bisa tetap sebagai wajah pemimpin sekte magi langit, sementara Wang Xiaolong mengendalikan segala sesuatu di belakang layar. Melanjutkan dengan cara ini akan mengurangi kemungkinan sekolah walet darah dan sekte 9 iblis menjadi curiga, jika tidak, hal-hal akan lebih menyusahkan jika dia harus membuat Chen Xiaotian menghilang atau hilang. Bagus. Lepaskan lautan jiwamu, Wang Xiaolong menambahkan, aku akan menandai tanda jiwa. Tanda jiwa. Reaksi Chen Xiaotian identik dengan Geng Ken, Duxin, dan yang lainnya setelah mendengar kata tanda jiwa. Fakta bahwa Wang Xiaolong mengetahui seni menandai jiwa mengejutkan Chen Xiaotian. Matanya tertuju pada Geng Ken, murid-muridnya, Duxin dan Deng Guangliang, serta tetua sekte magi langit. Kesadaran menyadarkannya, semuanya dicap dengan tanda jiwa oleh Wang Xiaolong. Seperti banyak orang sebelumnya, Chen Xiaotian mengalah, melepaskan lautan jiwanya, memungkinkan Wang Xiaolong untuk mencap tanda jiwa. Menampilkan mandat jiwa dikombinasikan dengan seni boneka kuno, Wang Xiaolong mencap laut jiwa Chen Xiaotian dengan tanda jiwa. Ketika semua selesai dengan lancar, dia akhirnya santai. Memerintah di Chen Xiaotian, sekte magi langit sekarang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di tanah berdelam, Wang Xiaolong sekarang memiliki kekuatannya sendiri. Berhasil menandai tanda jiwa di Chen Xiaotian, Wang Xiaolong mengeluarkan Ki Asura di dalamnya dan memberinya pelet roh kelas 6 dan pelet penyembuhan, sehingga dia bisa menyembuhkan lukanya. Dengan Chen Xiaotian di sisinya, Wang Xiaolong beralih ke 3 tetua sekte magi langit yang tersisa, memerintah mereka seperti yang dia lakukan dengan yang lain. Namun, Wang Xiaolong tidak membuat Chen Xiaotian memanggil pertemuan murid inti untuk mengumumkan identitasnya. Sebelum dia menelan sekte walet darah dan sekte 9 iblis, semakin sedikit orang yang mengenalnya semakin baik. Namun, pada saat yang sama, Wang Xiaolong tidak terburu-buru mengambil alih 2 kekuatan lainnya.
Sebagai gantinya, dia memerintahkan Chen Xiaotian dan Geng Ken agar seseorang mengawasi pergerakan tetua sekolah walet darah. Rencananya adalah untuk memecah belah dan menaklukkan ketika para sesepuh ini keluar untuk tugas, dia akan membunuh atau mengekang mereka. Dia hanya akan bertindak ketika doyen sekolah walet darah, Jiang Tianhua menyadari ada sesuatu yang salah. Sejak saat itu, Wang Xiaolong tinggal di markas Sky Magi Secet, menghabiskan hari-harinya berkultivasi di dalam Godly MT. Ksumi. Saat kekuatan dan kekuatan spiritualnya terus meningkat, Wang Xiaolong mencoba mengendalikan boneka kelima di dalam pagoda harta karun Linglong. Dan Wang Xiaolong akhirnya berhasil 10 hari kemudian. Cuan muda, bawahan ini menemukan bahwa dua tetua sekolah walet darah, Lien Hua dan Liu Liang, menerima tugas ke domain kematian untuk mencari Bedefilet Spirit Blaat. Suatu hari, pemimpin sekte Magi Langit, Chen Xiaotian, datang untuk melapor ke Wang Xiaolong. Bab 260, Rantai Dewa Kematian menuju ke Death Domain untuk mencari Bedefilet Spirit Blaat. Wang Xiaolong mengulangi dengan heran. Domain kematian adalah salah satu dari 3 area terlarang Bedlam Lands, juga dikenal sebagai Deathland. Di area itu, aura kematian dan energi iblis sangat tebal, menutupi seluruh mil. Mengesampingkan prajurit alam Houtian yang lebih lemah, bahkan beberapa prajurit alam Xiantian awal yang memasuki domain kematian akan bingung jika mereka hanya sedikit ceroboh, berubah menjadi keberadaan setengah manusia setengah setan. Ya, doyen sekolah walet darah, Jiang Tianhua, mempraktikkan keterampilan bertarung yang disebut jari kesengsaraan iblis dan dia membutuhkan Bedefilet Spirit Blaat untuk itu. Chen Xiaotian menambahkan, jadi Lien Hua dan Liu Liang dikirim untuk mencari Bedefilet Spirit Blaat di Death Domain. Wang Xiaolong mengangguk. The Bedefilet Spirit Blaat adalah jenis manik langka yang dibentuk dari alam dengan mengumpulkan aura kematian dan energi iblis, sangat bermanfaat bagi mereka yang mengembangkan ki pertempuran jenis gelap atau keterampilan pertempuran jahat. Menurut Anda, apakah Jiang Tianhua telah maju ke Orde ke-8? Suara Wang Xiaolong terdengar serius. Chen Xiaotian merenungkan pertanyaan itu dan menjawab dengan nada yang sama seriusnya, meskipun desas-desus yang beredar di luar mengklaim Jiang Tianhua sebagai puncak Orde ke-7 Xiantian akhir, tidak ada yang bisa memastikannya, karena tidak ada yang menyaksikan kekuatan Jiang Tianhua di masa lalu dasawarsa. Dalam perkiraan bawahan ini, kemungkinan besar Jiang Tianhua telah menembus ke Orde ke-8 Xiantian. Orde ke-8 Xiantian. Wang Xiaolong mengulangi dengan kerutan di dahinya. Dia dapat dengan mudah menekan puncak Orde ke-7 Xiantian Chen Xiaotian setelah transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembarnya, tetapi Wang Xiaolong tidak memiliki kepercayaan penuh untuk dapat mengalahkan prajurit Orde ke-8 Xiantian. Untuk prajurit Xiantian tingkat tinggi, kesenjangan kekuatan menjadi lebih signifikan di setiap tahap kecil yang mereka tingkatkan. Meskipun tampaknya ada celah kecil antara puncak kekuatan Orde ke-7 Chen Xiaotian dan Orde ke-8 Jiang Tianhua, dari segi kekuatan, 2, bahkan mungkin 3 dari Chen Xiaotian tidak dapat bersaing dengan satu prajurit Orde ke-8 Xiantian yang kuat. Bahkan di antara Orde ke-8 Xiantian awal, ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Sebagai pemberita di belakang sekolah walet darah, kekuatan Jiang Tianhua pasti berada di peringkat beberapa teratas di antara prajurit Orde ke-8 Xiantian. Lalu, hanya ada satu cara, dia harus menerobos ke Orde ke-7 Xiantian secepat mungkin. Wang Xiaolong mempertimbangkan peluangnya, merenung pada dirinya sendiri. Setelah membobol Orde ke-7 Xiantian, Wang Xiaolong memiliki kepercayaan penuh untuk mengalahkan Jiang Tianhua. Kapan Lien Hua dan Liu Liang berangkat ke domain kematian? Wang Xiaolong menatap Chen Xiaotian dengan rasa ingin tahu. Seharusnya dalam 2 hari ini. Chen Xiaotian menjawab. Bagus, terus awasi pergerakan mereka dan laporkan padaku begitu mereka meninggalkan Black Demon City. Wang Xiaolong menginstruksikan. MN, kamu bisa menarik sekarang. Ya Tuan Muda. Chen Xiaotian memberi hormat dengan hormat, berbalik, dan pergi. Setelah siluet Chen Xiaotian menghilang, Wang Xiaolong sekali lagi memasuki kuil Ksumi, menelan setetes ramuan Buddha geosentris dan berkultivasi. Sangat penting baginya untuk menerobos ke Xiantian Seventh Order jika dia ingin memastikan keberhasilannya mengalahkan Jiang Tianhua dalam satu gerakan.
Begitu dia memasuki Ordok Xiantian tingkat tinggi, kekuatannya akan meningkat drastis. Dengan roh bela diri naga kembar Wong Xiaolong, seni Sumi yang saleh, dan keterampilan pedang Asura, di Bedlam Lands, dia adalah seorang ahli yang cukup kuat untuk memerintah dalam satu arah. Malam berlalu dengan tenang. Wong Xiaolong berhenti berlatih seni Sumi yang saleh, beralih ke taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh. Sejak dia memurnikan Godly MT Sumi, dia telah meminum setetes Geocentrich Buddha Elixir setiap hari, memperbaiki daging dan ototnya. Di permukaan, Wong Xiaolong tampak sama, karena tidak ada yang bisa melihat perubahan yang mengguncang bumi terjadi di dalam tubuhnya, selain Wong Xiaolong sendiri. Meridiannya ditutupi dengan lapisan cahaya seperti film emas yang kuat, menyebar dan membungkus organ dalamnya. Jika sebelum ini, organ dalamnya disamakan dengan granit keras, maka peningkatannya saat ini akan mempermalukan inti dari baja yang paling keras. Dapat dikatakan bahwa pertahanan fisik Wong Xiaolong lebih mengejutkan daripada fisik Orde ke-8 Xiantian awal. Bahkan jika Wong Xiaolong hanya berdiri di sana dan membiarkan Chen Xiaotian mendaratkan pukulan padanya tanpa membalas, dia tidak akan menderita kerusakan yang nyata. Tetap saja, aku perlu menemukan care agar Godly MT Sumi menghasilkan pasokan baru Geocentrich Buddha Elixir. Melihat cairan putih keruh yang semakin berkurang di kolam kecil, Wong Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan Duan Empire, dia memberikan beberapa Buddha Elixir Geocentrich kepada keluarganya. Di atas jumlah yang dia gunakan untuk kultivasinya sendiri, tidak banyak yang tersisa, paling banyak, itu hanya cukup untuk mendukungnya tidak lebih dari setahun. Artinya, jika Wong Xiaolong tidak dapat menemukan care yang memungkinkan Gunung Sumi yang saleh untuk menghasilkan Buddha Elixir Geocentrich dalam 2 tahun ke depan, persediaannya dari Elixir Buddha Geocentrich semuanya akan habis. Beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong berkonsentrasi. Sekarang, tugas penting adalah mengambil alih Black Demon City. Dengan Black Demon City dalam genggamannya, dia bisa dianggap telah memantapkan dirinya di Bedlam Lands. Setelah itu, dia akan fokus menemukan metode untuk Godly MT Sumi untuk menghasilkan lebih banyak Buddha Elixir Geocentrich. Pada saat ini, cincin Asura di jari Wong Xiaolong berkilau saat dia mengeluarkan ilustrasi keterampilan pedang Asura. Dia telah menguasai jurus ke-6, Meter Inkarnasi, jadi sudah saatnya dia mulai melatih jurus ke-7. Wong Xiaolong mempelajari ilustrasinya. Rantai Dewa Kematian. Wong Xiaolong mengucapkan nama itu dengan lantang. Death God's Chain itulah nama jurus ke-7 keterampilan pedang Asura. Wong Xiaolong terus mempelajari ilustrasi tersebut, melakukan aliran ki pertempuran dan gerakan serangan ke dalam ingatannya. Beberapa waktu kemudian, setelah dia menghafalnya, Wong Xiaolong menutup matanya dan mengingat detailnya menggunakan visualisasi pikiran, mengulangi gerakan itu berkali-kali di benaknya. Beberapa jam kemudian Wong Xiaolong akhirnya membuka matanya. Tubuhnya bergerak, bilah Asura sudah ada di tangannya saat dia melompat, mengayunkan bilah di tangannya ke depan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke depan dalam putaran cepat, seperti ular berbisa, seperti bor listrik, mirip dengan naga yang marah saat mereka berubah menjadi sepasang meter rantai merah yang menyerang. Kekosongan di sekitar tempat rantai itu ditembakkan tampak seolah-olah berlubang terus-menerus. Setelah upaya pertama, Wong Xiaolong menutup matanya sekali lagi, mengingat perasaan yang dia rasakan ketika dia menunjukkan rantai Dewa Kematian. Setengah jam kemudian, bilah di tangan Wong Xiaolong terayun untuk kedua kalinya, menciptakan hujan cahaya bilah yang berputar yang berubah menjadi 4 meter rantai merah, mencambuk ke 4 arah. Saat serangan mereda, Wong Xiaolong menutup matanya. Kemudian, itu adalah upaya lain setelah waktu setengah jam. Suatu hari berlalu dengan cepat dengan care ini. Di penghujung hari, Wong Xiaolong sudah bisa membentuk 20 meter rantai saat menampilkan rantai Dewa Kematian. Saat menyerang, rantai cahaya pedang berputar, mampu melancarkan serangan dari segala arah dan sudut kapan saja. Menurut deskripsi yang tertulis di bawah ilustrasi, begitu seseorang mencapai tahap penyelesaian utama, serangan dari Death God's Chain dapat menutupi langit dan bumi, berukuran puluhan ribu li,
di hutan lebat rantai merah yang akan membelah dan menembus segala sesuatu di jalan mereka. Elemen yang paling menakutkan dari Death Guard's Chain adalah kemampuannya untuk mengontrol ruang di dalam areanya, mengunci segala sesuatu pada tempatnya. Saat malam tiba, Wang Xiaolong menghentikan latihannya. Pada saat ini, Chen Xiaotian datang untuk melaporkan bahwa dua tetua sekte Walet Darah, Lin Hua dan Liu Liang, telah meninggalkan kota setan hitam untuk misi domain kematian mereka. Wang Xiaolong mengangguk. Akhirnya mereka berdua meninggalkan area Black Demon City. Dengan demikian, Wang Xiaolong, bersama dengan Chen Xiaotian yang bertindak sebagai pemandu, keluar dari markas sekte Magi Langit untuk berkunjung ke Lin Hua dan Liu Liang. 10.000 li di luar Black Demon City, Lin Hua dan Liu Liang melewati rangkaian pegunungan tandus. Tugas kita untuk pergi ke domain kematian kali ini harus benar-benar berhasil, kami pasti akan menemukan Bedeviled Spirit Baat untuk Doyon. Dengan itu, fisik iblis abadi dan jari kesengsaraan iblis Doyon kita akhirnya akan mencapai penyelesaian besar. HMPH, ketika saat itu tiba, bahkan penguasa 9 sekte iblis tidak akan menjadi lawan Doyon kita. Hari ketika sekolah Walet Darah kita mengatur kota setan hitam sudah dekat. Liun Hua tertawa. Mendengar ini, Liu Liang tertawa setuju, kamu benar. Yang pertama akan kita telan adalah sekte Magi Langit. Jika Chen Xiaotian itu tidak tahu apa yang baik untuknya, dia hanya bisa bergabung dengan garis reinkarnasi.